Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Aulia dari Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2024. Di video ini saya akan menjawab soal UTS dari Ustadz Ahmad Syafi'i dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soal pertama, jelaskan menurut pendapat kalian bagaimana relevansi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila karya Handoko dan kawan-kawan, pendidikan kewarganegaraan adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebutkan kegiatan pembelajaran mengenai warga negara. Masa sekarang merupakan era digital dan globalisasi, di mana masyarakat di berbagai negara memperoleh informasi dengan sangat cepat hanya dengan menggunakan internet. Salah satu contohnya adalah sibuk mempelajari budaya luar melalui internet dan lupa bahwa Indonesia juga memiliki budaya yang luar biasa indah dan sudah jelas asal-usulnya. Dalam kondisi ini, pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk menjaga jati diri bangsa dan mengingatkan warga negara Indonesia agar memahami landasan hidupnya dan lebih mencintai tanah air serta menghargai nilai-nilai penting di era globalisasi. Soal kedua yaitu suatu bangsa dikenal karena identitas nasional atau ciri khas yang dimilikinya. Coba sebutkan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia dan apa yang akan kalian lakukan untuk mempertahankannya. Jadi, ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, bendera merah putih, dan lagu Indonesia Raya. Upaya yang perlu dilakukan dalam menjaga ciri khas tersebut yaitu dengan menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta melestarikannya kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan dan tindakan yang nyata. Soal ketiga yaitu sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kasus GAM atau Gerakan Aceh Merdeka terjadi karena ketidakpuasan Aceh, salah satunya ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade sehingga banyak memakan korban jiwa, termasuk TNI, warga sipil, dan pasukan GAM sendiri. Kasus tersebut menyebabkan pelanggaran HAM terhadap aparat negara, sehingga setelah tsunami 2004 lalu, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai melalui perjanjian Helsinki. Namun, meskipun perjanjian Helsinki pada tahun 2005 tersebut membawa kedamaian, banyak korban atas pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan. Soal keempat yaitu jelaskan menurut pendapat kalian mengapa sejarah budaya bangsa dikatakan sebagai akar identitas nasional. Sejarah budaya mencakup segala hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Sejarah budaya menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan bangsa agar tetap selaras dengan nilai-nilai yang telah diwariskan. Seperti pohon tanpa akar, tentunya tidak akan bisa tumbuh dan berdiri dengan kokoh. Begitupun dengan bangsa yang tidak akan kuat tanpa menjaga sejarah budayanya. Soal kelima, ada bermacam krisis yang dapat mematikan demokrasi. Antara lain, krisis politik membuat orang tidak percaya pada demokrasi, krisis alat-alat kekuasaan negara, krisis cara berpikir dan cara meninjau, krisis moral, dan lainnya. Menurut pendapat kalian, bagaimana agar tidak terjadi krisis yang dapat mematikan demokrasi di negara ini? Jelaskan. Menurut saya, agar tidak terjadi krisis yang dapat mematikan demokrasi di negara ini, memerlukan kesadaran diri baik dari rakyat, pemerintah, aparat negara maupun komponen bangsa untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan menghormati hak-hak warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, menegakkan hukum secara adil. Tidak boleh ada yang kebal hukum, termasuk aparat negara maupun elemen bangsa. Hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas akan membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.